Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Mania. Pada kesempatan kali ini saya Fatin Diva Amanesia dengan NIM 211250041 akan menyaksikan terkait pengembangan sistem informasi Pos Aja UMKM terintegrasi mobile untuk mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan rantai pasok di PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Pada saat ini perkembangan e-commerce dan digitalisasi UMKM meningkat dengan volume pengiriman yang sangat signifikan. PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menjadi wadah untuk UMKM di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya, di mana Pos Indonesia memiliki wadah yaitu yang namanya Pos Aja UMKM. Dalam hal ini, alur proses logistik yang terdapat di dalam Pos Aja UMKM yang pertama ada procurement dan order initiation, collection and receiving, warehouse and sorting, transportation, last mile delivery, dan yang terakhir confirmation and feedback. Pada analisis permasalahan dalam proses dari Pos Aja UMKM, yaitu yang pertama adanya bottleneck proses logistik. Satu, input data masih manual dan tidak mobile. Yang kedua, keterbatasan sistem sorting dan warehousing. Yang ketiga, rendahnya integrasi data lintas proses. Yang kelima, belum mendukung pengukuran sustainability. Untuk isu visibilitas, integrasi data dan kecepatan dalam keputusan, ada visibilitas yang rendah, integrasi data yang terbatas, kecepatan pengambilan keputusan yang lambat, resiko operasional yang tinggi, dan belum mendukung sustainability metric. Di mana untuk kesiapannya secara keseluruhan memang cukup. Untuk itu, dalam proses Pos Aja UMKM akan kita lakukan integrasi dengan pengembangan Pos Aja UMKM secara versi mobile, di mana sebelumnya Pos Aja UMKM ini masih berbasis web. Pos Aja UMKM berfungsi sebagai sistem informasi front end yang digunakan untuk pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran, input data dan pengiriman serta pemantauan status kiriman. Di sini menggunakan pemanfaatan teknologi yang masih berbasis web dengan barcode scanning dalam skala terbatas, database terpusat untuk pelacakan dasar. Sementara itu belum dimanfaatkan proses dalam teknologi yang digunakan Internet of Things atau IoT untuk pelacakan, big data analysis, dan yang terakhir adalah artificial intelligence. Sehingga Pos Aja UMKM ini perlu adanya pengembangan untuk basis mobile sehingga mempermudah proses operasional di PT Pos Indonesia. Dalam merekomendasikan pengembangan sistem informasi Pos Aja UMKM, dibuat arsitektur sistem sederhana seperti pada gambar. Yang pertama, pada bagian awal user layer, yaitu UMKM atau pelaku UMKM. Pengguna berinteraksi langsung dengan aplikasi Pos Aja UMKM untuk melakukan aktivitas pengiriman. Fiturnya yang dapat digunakan yaitu menginput data pengiriman, melakukan pelacakan kiriman, dan mengakses informasi biaya dan layanan. Yang kedua, Pos Aja UMKM pada bagian front end layer. Untuk lapisan ini adalah antarmuka digital yang berbasis mobile yang menjadikan penghubung antara pengguna dan sistem informasi logistik. Fitur yang digunakan yaitu input pengiriman dan validasi awal, kemudian estimasi biaya otomatis, tracking real time, dan integrasi pembayaran. Selanjutnya, application service layer yaitu berfungsi sebagai pusat pengelolaan logika bisnis. Semua data yang masuk dari aplikasi mobile diproses dan divalidasi sebelum diteruskan ke sistem operasional. Komponen yang ada di dalamnya yaitu order management system, pengelolaan data pelanggan, dan pengaturan tarif, serta SLA atau service level agreement.
Untuk yang keempat yaitu core logistic system, di mana sistem intinya ini yaitu memiliki komponen dalam integrasi warehouse management system, transportation management system, dan proses sortir serta penentuan rute. Di sini akan diintegrasi, jika pengembangan dapat dilakukan akan langsung diintegrasikan dengan web yang sudah ada di Pos Indonesia yaitu NIPOS untuk proses pelacakan dan last mile distributionnya, dan untuk pendataan langsung antara proses antaran dengan pelaku UMKM yang dapat melakukan pelacakan secara real time dan pengawasan pengirimannya. Yang kelima, data integration layer untuk menghubungkan antara seluruh sistem agar tidak terjadi silo data. Teknologi yang dapat digunakan pada bagian data integration layer yaitu menggunakan API internal, menggunakan scanning barcode, dan juga GPS tracking kurir. Untuk cloud and data platform, semua operasional dapat disimpan dengan basis cloud dan dapat dikelola agar data tersebut lebih aman, antara lain data pengiriman, riwayat transaksi, dan data performa operasional yang ini dapat menjadi data landasan yang dapat dihubungkan dengan AI untuk pelacakan atau riwayat transaksi berikutnya. Yang ketujuh, analytic and dashboard, di mana data ini disimpan untuk informasi manajerial yang pastinya akan dibutuhkan di waktu yang akan datang. Untuk dilakukan fungsi utama yaitu monitoring KPI logistik, yang kedua deteksi dini keterlambatan dan laporan operasional secara real time. Untuk yang terakhir, adanya keputusan manajerial dan strategis. Di sini keputusan yang dapat dihasilkan yaitu optimasi rute dan distribusi, kemudian evaluasi kebijakan operasional, serta peningkatan kualitas layanan untuk UMKM. Dengan adanya modal arsitektur yang diberikan, tidak hanya mendukung operasional tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok, efisiensi biaya, dan keberlanjutan layanan logistik. Dalam penerapan penggunaan mobile aplikasi Pos Aja UMKM dapat memiliki peran yang mendukung, yaitu antara lain dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan real time. Yang kedua, meningkatkan ketahanan atau resilience dalam proses operasional, dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada keputusan yang reaktif, dan yang keempat, mendukung pengukuran kinerja dan keberlanjutan rantai pasok. Sehingga harapan dari penerapan pengembangan aplikasi Postpay UMKM dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan, yang mana dampak ini dapat memberikan peralihan dari operasional manual menuju logistik yang berbasis digital, kemudian meningkatkan kualitas layanan, kemudian meningkatkan daya saing, serta integrasi aspek yang lebih efisien. Namun, adanya dampak ini juga pastinya ada tantangan yang perlu dihadapi, antara lain yaitu biaya investasi di awal yang diperlukan cukup banyak. Kemudian adanya resistensi perubahan dari SDM operasional, serta gangguan keamanan dan privasi data yang tentunya itu sangat membuat dalam proses keamanan dari sistem ini perlu sangat diperhatikan, dan adanya kebutuhan untuk pelatihan tambahan untuk penggunaan mobile aplikasi Pos Aja UMKM. Untuk itu, dalam perannya, manajer logistik memiliki beberapa perubahan peran, yaitu dalam pengambilan keputusan berbasis data, di mana manajer logistik tidak hanya mengandalkan pengalaman tetapi menggunakan data yang real time, kemudian pengolahan kinerja logistik, serta manajemen risiko dan ketahanan. Untuk itu juga menjadi agen perubahan digital, serta menjadi koordinasi lintas fungsi, sehingga manajer logistik tidak hanya sekedar melakukan pengawasan tetapi fungsinya dan perannya lebih dari itu, di mana manajer logistik dapat menjadi peran penghubung antara operasional, teknologi informasi, dan manajemen yang strategis. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.